Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umud dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat panjang umur. Sehingga Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Abi Iim selaku guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Larasati dari kelas 11 akuntansi 2 nomor absen 4. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kultum singkat dengan judul Sholat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba teman-teman bayangkan sebentar. Bagaimana jika suatu hari nanti Allah mencabut semua nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Misalnya, nikmat iman, nikmat sehat, atau bahkan nikmat rezeki. Pasti hidup kita akan terasa lebih hampa, bukan? Teman-teman sekalian, apakah kalian tahu ada salah satu hal penting yang sering sekali kita lupakan? Salah satu hal penting yang sering sekali kita lupakan yaitu sholat. Padahal, sholat adalah penentu keberkahan hidup kita di dunia dan keselamatan diri kita di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Ayat ini menegaskan bahwa sholat bukan pilihan, melainkan sholat adalah kewajiban yang waktunya telah Allah tetapkan. Teman-teman semuanya, bahkan Rasulullah SAW juga bersabda bahwa perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, ia telah kafir. Dari hadis riwayat Tirmidzi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat adalah tiang agama. Jika tiangnya saja roboh, maka roboh pula bangunan agama seseorang. Namun, sayangnya, kita sebagai umat manusia sering sekali menyepelekan sholat dan sibuk akan kegiatan di dunia. Misalnya, sibuk main game, sibuk menonton film, atau bahkan sibuk nongkrong sama teman. Padahal, sholat hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja, sedangkan aktivitas di dunia lainnya membutuhkan waktu hingga berjam-jam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat bukan hanya kewajiban, tapi sholat juga kebutuhan. Dengan sholat, hati kita menjadi lebih tenang, pikiran kita menjadi lebih jernih, dan bahkan hidup kita menjadi lebih terarah. Teman-teman yang dirahmati Allah, orang yang rajin sholat biasanya hidupnya akan lebih tenang, lebih sabar, lebih dapat mengendalikan diri dan dipenuhi dengan keberkahan. Namun sebaliknya, orang yang sering sekali meninggalkan sholat, hidupnya akan mudah marah, mudah emosi, gelisah, tidak percaya diri, dan bahkan dijauhi dari keberkahan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat itu bagaikan charger bagi jiwa kita. Misalnya nih, teman-teman di rumah memiliki handphone, namun handphonenya tidak pernah diisi baterainya atau dicas. Pasti handphonenya akan mati
dan tidak akan pernah berfungsi, bukan? Nah, sama halnya seperti hati dan iman kita. Tanpa sholat, hati kita menjadi lebih lemah, iman kita menjadi menurun, dan bahkan hidup kita pasti akan kehilangan harap. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu jangan heran ya teman-teman apabila nih doa teman-teman semua suka sekali nggak dikabulin atau bahkan hidup teman-teman menjadi lebih hampa atau kosong. Mungkin karena baterai iman yang teman-teman miliki sudah habis akibat sering sekali meninggalkan sholat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk mari kita renungkan sebentar kalau kita sanggup untuk melaksanakan aktivitas di dunia ini seperti begadang hingga larut malam demi nonton film saja, kenapa untuk bangun pagi demi sholat subuh suka susah? Kalau kita buat bermain HP berjam-jam, kenapa sholat 5 menit aja sering kadang kita tunda? Yuk mari teman-teman kita ubah prioritas kita mulai hari ini. Dengan utamakan sholat, maka insya Allah akan melancarkan segala urusan kita. Jangan tunggu hari esok untuk berubah ya teman-teman, karena kita belum tahu nih apakah besok Allah akan memberikan kita kesempatan untuk hidup. Teman-teman semuanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah dalam melaksanakan sholat. Dan semoga hidup kita selalu dipenuhi dengan keberkahan darinya. Dan semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan ditempatkan bersama orang-orang yang sholih dan sholihah di surganya nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ataupun tutur kata saya ada yang menyinggung dan menyakiti hati teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.